sore hari ini saya ingin sekali berbagi kembali mengenai cara mengaplikasikan tuas transmisi. Jadi ketika kita mengendarai mobil matic, tentu berbeda dengan manual. Nah, kemudian bagaimana cara mempraktekkan atau mengaplikasikan menggunakan tuas transmisi yang baik, yang benar ketika berhenti, misalnya di lampu merah, atau ketika menurunkan kecepatan, artinya dari pindahan dari tuas P ke tuas N ke R, D, S, L. Nah, nanti kita lihat. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan satu ulasan perpindahan tuas transmisinya dari gigi ya. Jadi perpindahan gigi dari P, lalu kemudian ke N, ke R, ke D, drive, ke S, L. Nanti kita akan lihat caranya memindahkan tuasnya harus seperti apa yang benar. Yuk kita lihat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ya sahabat, mengenai konfigurasi dari sistem transmisi matic di mobil Honda, khususnya di WRV, lalu kemudian Brio, ini sama ya, sama persis. Tampilannya sama persis. Seperti di sini adalah titiknya P parkir, lalu R ini reverse, kemudian N netral, D drive, S-nya second gear dan low gear. Ini sama. Semua mobil matic-nya Honda yang tidak pakai pedal shift itu semuanya seperti ini konfigurasinya, atau apa ya namanya ya, tampilannya seperti ini. Sobat Honda dan juga sobat Extro, sekarang ini memang untuk penjualan mobil matic mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi memang perpindahan atau transformasi ya dari pemilik manual ke matic ini sekarang sangat signifikan, begitu banyak sekali. Sehingga menurut saya sih, jadi banyak juga pengemudi atau katakanlah driver-driver ya, yang mungkin belum begitu memahami secara benar mengenai mobil matic itu sendiri, bagaimana cara memindah transmisinya, memindah tuasnya sebagaimana. Contoh misalnya di lampu merah misalnya, harus bagaimana, titik yang mana dipakai gitu, atau di P, apa di D, atau di N, dan pengaruhnya apa. Ya, saya akan jelaskan ketika, atau saya gambarkan ketika kita berada di lampu merah. Nah, ini pasti akan berhenti kan. Lalu posisi berhenti itu sebaiknya tuasnya ada di mana. Ini banyak sekali yang juga nanya ke saya. Ya baik melalui komen-komen chat juga, atau chat komen juga. Ada juga yang melalui WhatsApp gitu, atau teman-teman juga masih banyak nanya seperti itu. Bagaimana sih dampaknya dan lain sebagainya. Nah, Sobat Honda, sebenarnya ketika kita berhenti di lampu merah, ya, pilihannya ada 3 memang. Pertama di titik P, lalu di titik D, lalu di titik N. Nah, kita mencari yang paling enak yang mana. Nah, ini yang paling penting sekarang. Nah, contoh sekarang yang pertama adalah ketika kita di lampu merah, posisi berarti tadinya kita sedang di D ya, titiknya di drive. Lalu kemudian kita pindah ke P. Apa yang akan terjadi ketika lampu merah? Saya coba, ini kita tekan tombol rilisnya, lalu kemudian kita dorong ke P. Nah, yang pertama yang terjadi apa? 1, maka mobil ini pada posisi parkir, artinya mengunci. Ya, tidak bisa langsung jalan, pasti digas pun tidak apa-apa. Ya, aman, memang safety. Lalu kemudian tadi pintu-pintunya yang tadinya mengunci pasti akan membuka. Itu kalau di P, otomatis. Jadi kayak kunci-kuncinya ya, tombol-tombol di pintu, central lock-nya akan membuka. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau di P, ketika kita akan pindah ke D lagi, harus melalui 2 titik lagi, saat R dan N, kan kelamaan. Jadi pas lampu merah, kemudian lampu hijau, dari P harus kita pindah D lagi. Kan harus berapa titik? Kita tekan tombol rilisnya lagi, lalu pindah ke R, dan ke N, dan ke D. Ya, makan waktu cukup lama. Itu kalau di posisi di P. Nah, bahayanya kalau misalnya dari P, kita lupa nih, malah cuma 1 langkah ke R, malah mundur
nabrak. Ya ini juga bisa juga kejadian seperti itu. Jadi kalau di P memang menurut saya pribadi kurang enak lah ya. Nah, sekarang posisi kita udah di D, di lampu merah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Ya tidak ada masalah. Sebenarnya boleh-boleh saja berada di D seperti ini. Berarti putaran mesin masih jalan ya. Artinya di momen di dalam gearboxnya juga jalan di posisi D. Lalu kemudian yang harus kita lakukan adalah pakai menginjak rem. Ya, tahan terus remnya sampai lampu hijau. Ya butuh waktu kira-kira katakanlah 1 menit. Ya mungkin juga kurang nyaman buat kita di posisi D. Ketika kita santai, fokus mungkin masih enak. Tapi kalau ketika kita lupa atau kita membuka kaki kita di rem, ya remnya kita buka kan juga cukup berbahaya juga kan. Nah sekarang yang ketiga adalah posisi di N. Ya ini posisi di N tengah-tengah. Ketika kita di lampu merah lalu berhenti, posisikan kita di N. Ini tadi dari D kita pindah ke N. Nah seperti ini posisinya. Yang pertama bisa kakinya menginjak rem atau pakai rem tangan atau hand rem. Posisinya berarti putaran mesin juga turun, RPM juga turun. Lalu di sini di momen putaran transmisinya atau gigi-gigi servo juga berhenti itu. Ya, istirahat ya. Jadi paling nyaman adalah di N. Bukan berarti kemudian kalau di P, di N dan D ini akan ada dampak buruk, tidak demikian. Di D pun tidak apa-apa ya. Tapi paling nyaman dan disarankan oleh pihak kami di Honda itu ketika di lampu merah posisinya di netral. Nah, jadi kesimpulannya, ini kesimpulan saya sih, menurut saya. Semoga bermanfaat. Tapi kalau menurut teman-teman atau sahabat Hondanya kurang pas, ya ini sharing saja, silakan bisa dipilih alternatif yang terbaik. Jadi untuk berhenti sementara, baik di lampu merah maupun di tempat yang lain, kalau kami menyarankan memakai tombol N atau posisi di N atau netral. Karena kalau P tadi ya posisinya juga terlalu jauh dari D ke P, butuh waktu. Kalau balik juga butuh waktu ya melewati R dan N. Lalu kemudian juga posisi pintu kebuka semua, harus kunci lagi ya kan. Karena P itu pasti akan terbuka central lock-nya. Kalau di titik D berarti kaki harus nginjak rem. Kemudian putaran RPM juga terus berjalan. Kemudian juga di roda giginya juga dia masih jalan ya, masih aktif karena di posisi di drive. Nah, paling nyaman adalah di posisi netral. Oke, tadi kita berbicara topik yang pertama. Sekarang saya bicara mengenai topik kedua. Ketika mobil sedang berjalan, baik di jalan lurus atau di tanjakan atau turunan, maka mobil ini sebenarnya bisa dipindahkan tuasnya dari titik drive ke titik S dan titik L. Ini banyak sekali yang masih bertanya ke saya dan masih ragu-ragu, bingung. Rusak nggak sih? Atau bagaimana caranya ketika dari D ke S harus pakai rem apa enggak gitu ya? Bagaimana buka remnya atau buka gasnya dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bertanya ke saya. Saya akan coba sharing pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Pertama, ketika kita berjalan di jalan lurus, ini berbeda. Ketika kita jalan lurus, kemudian kita masih drive, lalu kita ingin menyalip atau mengambil power lebih besar, maka posisinya yang dari D itu bisa pindah ke S. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menginjak rem, sobat. Ya, nggak perlu sama sekali. Yang diperlukan hanya menurunkan RPM, artinya kita melepas gasnya saja. Kita lepas gasnya, lalu kita pindahkan tuas D-nya ke S atau ke L. Saya sarankan kalau di jalan yang lurus ke S saja. Itu untuk mencari power yang lebih besar. Nah, kemudian kalau kita di jalan yang menanjak, ini juga berbeda dengan yang lurus tadi. Ketika kita mau nanjak, lalu kemudian posisinya masih di D, dan butuh tenaga untuk powernya, artinya RPM yang rendah, kita pindah ke gigi S, kalau tanjakan yang tidak terlalu curam, di second gear atau gigi 2. Nah, itu juga nggak usah ragu-ragu, nggak usah pusing. Ya, apa harus rem segala macam. Kalau memang butuh rem, kita rem sejenak nggak apa-apa, langsung kita pindahkan. Siapa tahu pas nanjak di depan kita ada mobil. Tapi kalau memang posisinya nanjaknya juga landai, tidak terlalu harus nginjak rem, nggak usah nginjak rem. Ya, tinggal lepas gas, RPM turun, langsung pindah giginya. Tek, pindah dari D ke S. Demikian juga dari D ke L. Itu sama. Ya, teorinya sama seperti itu.
Nah, lalu kemudian di turunan, ini juga sama. Kalau turunannya tidak terlalu curam, landai, dan di depan kita nggak ada mobil, ya sebaiknya memang RPM turun, kemudian langsung pindah ke gigi. Tapi kalau sangat curam, mobil itu gelondor ya, mendingan pakai rem. Kita pakai rem bantu sedikit-sedikit remnya, lalu pindahkan dari D ke S atau ke L. Itu saja, tidak terlalu rumit sebenarnya. Terima kasih telah menonton video dari Gampang sekali. Extro TV. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat beraktivitas.